Di sebuah rumah di Long Island, Stacy Dolan sedang menonton televisi bersama suami dan anak-anaknya. Tiba-tiba ada yang membunyikan bel, jadi Stacy pun berjalan membuka pintu. Tak disangka ternyata sosok yang datang adalah iblis Blackheart yang sedang mengendalikan badan Emma. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Kami ucapkan terima kasih kepada Deviceme yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Johnny Blaze sebagai penguasa neraka. Ini adalah bagian yang ketiga sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Punisher telah ditusuk pedang oleh Danny Ketch yang menjadi Spirit of Corruption. Akibatnya Punisher pun terjatuh sambil mengucurkan cairan hitam dari tubuhnya. Perbuatan Danny memicu amarah Wolverine yang bergegas menerjangnya dan mengancam akan membunuhnya. Danny sama sekali tidak merasa takut, bahkan dia merasakan Spirit of Corruption masih lapar. Karena kesibukannya mengurusi masalah Ghost Rider, Danny Ketch tidak sempat melakukan aktivitas trading. Tapi kalian bisa melakukan trading dengan memakai XM. XM merupakan platform trading baru yang semakin populer untuk menghasilkan uang di Indonesia. XM digambarkan secara global sebagai Big Fair Human. XM adalah broker yang terkenal di dunia, andal, aman, dan terpercaya yang menawarkan harga yang adil. XM memiliki banyak keunggulan, customer support yang telah menerima banyak penghargaan, spread yang rendah, bonus deposit besar dan transparan yang akan membantu meningkatkan modal trading kalian. Aplikasi mobile yang ramah pengguna untuk melakukan trading di mana saja, promosi musiman yang memberi hadiah berupa gadget, kendaraan, uang, dan bonus. Paket edukasi dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan banyak lagi bahasa lainnya. Deposit dan penarikan cepat dengan metode lokal, termasuk online banking dan dompet digital lokal. Selain itu, ada pula produk baru berupa kripto. Semua trader yang membuat akun dapat memperoleh bonus deposit yang besar, serta berinvestasi di pasar global. Kalian bisa menghasilkan uang ketika pasar naik atau turun sambil melakukan trading kripto, mata uang, emas, dan yang lainnya. Klik link di deskripsi dan mulailah trading sekarang. Seperti sebelumnya, Danny membuat wajah Wolverine terbakar dengan cara menyentuhnya. Pertikaian mereka berusaha dilerai oleh Sarah. Dia membeberkan sesuatu yang bahkan belum dia ceritakan pada Danny, yaitu bahwa Johnny Blaze sesungguhnya tidak membantai manusia. Para makhluk yang dibunuh Johnny adalah iblis yang telah merampas badan manusia. Kata-kata Sarah belum bisa membuat amarah Wolverine reda, sebab Danny dianggap telah membunuh Punisher. Walaupun begitu, Punisher ternyata tidak mati. Dengan dibantu Sarah, dia bangkit berdiri. Punisher sendiri mengaku merasakan sesuatu yang sangat tidak enak. Sedangkan Danny menjelaskan bahwa Punisher masih hidup berarti dia bukanlah orang yang menyimpang. Berikutnya, Danny berubah kembali menjadi wujud manusia. Dia meminta maaf tadi sempat lepas kendali. Dia dihampiri oleh Punisher yang melontarkan ancaman. Apabila Danny menusuknya seperti tadi lagi, maka Punisher akan memasukkan banyak bom ke dalam perut Danny dan meledakkan semua bom tersebut. Setelah itu, Punisher berbicara kepada Sarah. Dia menyuruh Sarah membuktikan kata-katanya tentang para iblis. Di sebuah bar bernama The Snarling Wolf ada banyak mayat. Rupanya telah terjadi pembantaian kejam oleh para iblis bawahan Lilith. Di sana ada pula seorang makhluk bernama The Orb yang memiliki kepala berupa bola mata besar. Orb juga memiliki satu bola mata lebih kecil yang terpasang pada dadanya. Mata yang lebih kecil ini memiliki kekuatan melihat berbagai hal, sebab merupakan mata Uatu the Watcher. Kini seorang anak buah Lilith yang bernama Vildra berusaha mengakses apa yang telah dilihat oleh mata Uatu. Berkat proses ini, Vildra pun mengetahui bahwa Johnny Blaze sedang menawan Mephisto dan sudah tahu tentang ambisi Lilith. Vildra lalu meminta Lilith bertindak. Lilith belum mendapatkan sesuatu yang dia incar. Padahal Johnny terus menjadi semakin kuat dan ingin menemukan Lilith. Vildra menekankan bahwa Lilith butuh lebih banyak waktu untuk mendapatkan incarannya sebelum ditemukan Johnny. Walaupun sebenarnya Lilith tidak takut berhadapan melawan Johnny. Dia menyadari bahwa Vildra memang benar. Karena itu Lilith pun memberi misi pada iblis wanita pengikutnya yang setia bernama Mara. Lilith menyuruhnya memantau Johnny. Saat ini di jalanan, Johnny sedang mengendarai motornya sambil menyeret Mephisto. Johnny menyuruh Mephisto memberitahukan cara menemukan Lilith. Johnny mengancam akan terus-menerus menyiksanya jika dia menolak. Dalam perjalanan ini, Johnny kaget sebab mendadak berpindah ke kawasan bersalju melalui sebuah portal. Selanjutnya di hadapan Johnny muncullah sang pembuat portal, yaitu Dr. Strange.
Ternyata Strange sekarang memang sudah tahu perbuatan Johnny yang membebaskan Mephisto dari Hotel Inferno. Strange tentu ingin tahu kenapa Johnny berbuat seperti itu. Johnny terlebih dulu mengungkit-ungkit tentang dirinya yang diabaikan sangat lama di neraka. Kini Johnny telah menerima peran sebagai Raja Neraka sepenuhnya. Dia membutuhkan Mephisto demi memperbaiki kekacauan para iblis. Itulah sebabnya dia mengeluarkan Mephisto dari Hotel Inferno. Seperti respon Wong, Dr. Strange meminta maaf kepada Johnny. Strange mengaku belum menemukan solusi yang tepat untuk mengeluarkan Johnny tanpa menimbulkan masalah besar di neraka. Johnny tidak terlalu memperdulikan permintaan maaf Strange. Dia bisa menyadari bahwa Strange sebenarnya bukan memindahkan mereka ke dunia luar, melainkan ke suatu ruangan di dalam bangunan Sanctum Sanctorum. Johnny menyuruh Strange menunjukkan pintu keluar, tapi perintahnya tidak dituruti. Baik Strange maupun Johnny sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah. Jadi baku hantam antara mereka tak terhindarkan lagi. Selain saling menyerang, mereka juga terus berdebat. Johnny menceritakan tentang permasalahan kaburnya para iblis, sehingga bantuan Mephisto dibutuhkan. Sedangkan Strange berpendapat bahwa perginya Johnny dari neraka bisa memicu pihak yang jahat untuk merebut tahta neraka. Pertarungan mereka terhenti ketika Strange menyadari sesuatu, yaitu Mephisto telah melarikan diri. Mephisto memang memanfaatkan duel Strange dan Johnny untuk pergi menjauh. Untungnya dia bisa ditemukan oleh mereka dan diikat lagi. Saat itu Strange mengatakan bahwa ada resiko nantinya Mephisto bisa kabur lagi apabila tetap bersama Johnny. Untuk kesekian kalinya, Strange memohon kepada Johnny. Namun Johnny masih memegang teguh pendiriannya, jadi dia ingin keluar dari sana. Kebetulan Mephisto memang telah menemukan pintunya. Strange tetap ingin mencegah mereka pergi. Dengan demikian, lagi-lagi terjadi pertarungan antara Johnny dan Strange. Di ruang otopsi ada Danny Ketch, Sarah, Punisher, dan Wolverine. Mereka berdiri mengelilingi jenazah Humbert sang polisi. Sarah mengeluarkan sebuah koin spesial. Koin ini ditempa dari logam kuno yang digali dari dasar Laut Merah, serta telah diberkati oleh 1000 biarawati buta. Koin ini punya kekuatan memperlihatkan kejahatan tersembunyi. Sarah meletakkan koin tersebut ke mayat Humbert. Dengan cepat, mayat itu berubah menjadi mayat iblis. Berkat cara ini, kata-kata Sarah dipercaya oleh Punisher, Wolverine, dan Danny Ketch. Berikutnya, Sarah menjelaskan bahwa mereka semua harus menghentikan Johnny Blaze. Terungkaplah bahwa setiap kali Johnny memakai Damnation Stare pada iblis, jiwa Johnny bercampur dengan jiwa iblis tersebut. Proses ini mendorong Johnny pada kemarahan dan sifat jahat. Di Sanctum Sanctorum, Dr. Strange terlempar dari bangunan tersebut dan terjatuh di jalanan. Di dekatnya, Johnny juga telah ikut keluar sambil masih tetap merantai Mephisto. Ternyata Johnny memang sukses mengungguli Strange. Kini kepala Johnny juga menampilkan tanduk yang besar. Tanpa mereka sadari, ada seorang iblis wanita yang mengamati mereka. Iblis ini adalah Mara, sang pengikut Lilith yang memang diberi misi memantau Johnny. Begitu menemukan Johnny, Mara segera menghubungi Lilith, sekaligus memberikan penglihatan melalui matanya. Dengan cara ini, Vildra yang masih berada di bar The Snarling Wolf bersama Lilith bisa ikut melihat Johnny. Vildra tentu langsung mengabarkan kepada Lilith tentang Johnny yang sedang bersama Mephisto. Menurut Vildra, ini adalah kesempatan untuk menghabisi mereka berdua sekaligus. Apabila mereka mati, tentu jalan Lilith menjadi penguasa neraka akan menjadi jauh lebih mudah. Lilith setuju dengan saran Vildra. Dia pun memberikan pengumuman yang bisa didengar semua iblis di kota New York. Lilith menawarkan posisi yang tinggi bagi iblis yang mampu membawakan kepala Johnny atau Mephisto. Berkat pengumuman yang menggiurkan ini, para iblis dari segala penjuru New York berbondong-bondong berdatangan ke lokasi Johnny. Di dekat Sanctum Sanctorum, Johnny mengaku bisa merasakan sedang diawasi. Mephisto memberitahu bahwa pelakunya adalah Lilith dan bawahannya. Jadi Mephisto menyarankan Johnny menuntaskan urusan dengan Dr. Strange. Johnny pun bergerak mencekik Strange memakai rantainya. Johnny sendiri memang sudah dikuasai amarah. Dia mengungkit-ungkit lagi tentang Strange yang mengabaikan dirinya di neraka. Ternyata pengaruh neraka terhadap emosi Johnny semakin kuat. Ditambah lagi dari tadi Mephisto juga terus memanas-manasi Johnny. Misalnya ketika masih berada di dalam ruangan bersalju, Mephisto mengatakan bahwa Strange memang sengaja melupakan Johnny sebab hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Mephisto membeberkan suatu fakta, yaitu bahwa Strange telah menjalin perjanjian dengan iblis. Dalam komik Dr. Strange volume 5 isu 19, Strange memang menyetujui kesepakatan dengan iblis bernama Shanok.
Berkat kesepakatan ini, kedua tangan Strange pulih kembali dan tidak lagi gemetar. Strange sendiri terpaksa melakukannya demi mengoperasi seorang anak lelaki yang terluka parah akibat kecelakaan mobil. Karena pilihan Strange tersebut, Mephisto meminta Johnny untuk jangan mendengarkan kata-kata Strange. Kini dalam keadaan tercekik, Strange berupaya mengungkapkan kebenaran tentang Damnation Stare. Semua iblis yang terkena Damnation Stare memang dikirim ke neraka. Akan tetapi, seperti yang pernah disebutkan Sarah, sebagian jiwa iblis tertinggal dalam diri Johnny dan menyatu dengan jiwa Johnny. Setiap kali Johnny memanfaatkan Damnation Stare, dia berubah menjadi semakin buruk. Apabila proses ini terus berlanjut, maka Johnny akan menjadi semakin rusak sampai tidak bisa dipulihkan lagi. Meskipun begitu, Johnny tidak terlalu menghiraukan kata-kata Strange. Dia justru sedang mempertimbangkan kekejaman bagi Strange. Johnny bahkan berpikir untuk membuang Strange ke neraka dan membiarkannya terkurung selama ribuan tahun di sana. Dalam keadaan tercekik, Strange memutuskan untuk memunculkan monster raksasa berbentuk gurita. Pilihan ini membuat Johnny semakin marah. Dia sependapat dengan Mephisto bahwa Strange tak bisa dipercaya. Dia pun menyemburkan api yang membakar monster gurita sekaligus membuat Strange terlempar. Tiba-tiba, Johnny terkena banyak tembakan. Sang penembak adalah Punisher. Rupanya Punisher memang telah tiba bersama Wolverine, Danny Ketch, dan Sarah. Saat itu, Danny mengalami perubahan menjadi Spirit of Corruption. Dia juga memberitahukan tentang banyak iblis yang akan datang menyerbu. Danny menyuruh rekan-rekannya menahan serbuan para iblis, sedangkan Danny akan menghadapi Johnny sendirian. Berikutnya, Dr. Strange, Punisher, Wolverine, dan Sarah sibuk menjalani pertempuran melawan para iblis. Di tengah situasi ini, Sarah menyebutkan bahwa Mephisto juga harus dilindungi. Apabila Mephisto mati, maka peluang Lilith akan menjadi semakin besar dalam meningkatkan kekuasaan. Punisher pun melaksanakan kata-kata itu. Dia menembaki seorang iblis yang hendak menyergap Mephisto. Karena diselamatkan Punisher, Mephisto mengatakan bahwa Punisher pasti cocok sebagai Ghost Rider. Di dekat mereka, Danny dan Johnny saling menerjang dan menyerang. Awalnya Johnny tampak jauh lebih unggul. Dia mampu menghajar Danny, menghancurkan helmnya dan mencekiknya. Danny sendiri tampak sudah tak sanggup lagi melawan. Walaupun begitu, sebenarnya Danny belum takluk. Di luar dugaan Johnny, Danny dengan cepat menusuknya memakai pedang. Akibat tusukan tersebut, Johnny seketika itu terjatuh dan menjadi sekarat. Danny hendak menggunakan pedangnya lagi untuk menghabisi Johnny. Untungnya ada tindakan sigap dari Wolverine yang bergerak menahan Danny agar tidak terjadi pembunuhan. Wolverine juga meminta bantuan Strange. Maka Strange terbang mendekati Johnny dan memulai proses pemulihan. Ketika ada iblis yang mengganggu proses ini, Punisher dengan sigap menembak iblis itu. Sementara itu, Danny berubah kembali ke wujud manusia. Di bar The Snarling Wolf, Lilith sedang harap-harap cemas menantikan kematian Johnny. Harapan Lilith tidak terwujud. Berkat campur tangan Strange, Johnny tetap bertahan hidup. Berkat tusukan pedang Spirit of Corruption, Johnny sudah dibersihkan dari segala penyimpangan akibat efek buruk Damnation Stare. Sedangkan para iblis telah dikalahkan. Dalam wujud manusia, Johnny pun memeluk Danny dan berterima kasih. Johnny mengakui tadi dia memang dikuasai amarah, bahkan hampir saja membunuh Strange. Meskipun begitu, Johnny menegaskan bahwa dia tetap harus melanjutkan niat awalnya. Dia berubah ke wujud Ghost Rider lalu melesat pergi menaiki motornya sambil menyeret Mephisto. Danny dan Sarah kemudian pergi ke bar The Fade Away. Mereka juga membahas tentang Lilith. Sarah mengaku tidak tahu kemana tujuan Johnny. Menurut Sarah, yang jelas Johnny dan Mephisto harus tetap jauh dari Lilith. Sarah menekankan pula bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya melawan Lilith. Di dalam bar The Fade Away, Danny dan Sarah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Blackheart sudah menunggu mereka sambil menjerat banyak orang, termasuk Emma dan Stacy Dolan. Blackheart akan membiarkan orang-orang tersebut tetap hidup asalkan Danny mau bersekutu dengannya melawan Lilith. Rupanya Blackheart juga tidak mau Lilith menjadi penguasa neraka. Cerita Johnny Blaze berlanjut pada event King in Black, tepatnya dalam komik King in Black Ghost Rider. Johnny masih terus mengendarai motornya dan menyeret Mephisto. Dia juga merenungkan berbagai masalah yang masih belum bisa diatasi. Pemberontakan iblis tetap terjadi. Lilith ingin merebut tahta neraka dan banyak iblis pelarian berkeliaran di dimensi bumi. Tiba-tiba, Johnny berhenti melaju sebab melihat sesuatu yang mencengangkan, yaitu naga hitam besar. Naga tersebut merupakan simbiot. Kini pasukan Null memang sedang menyerbu bumi. Kalau kalian ingin tahu cerita serbuan ini, silahkan tonton video kami yang berjudul King in Black.
Johnny tentu menyadari bahaya para naga bagi orang-orang, sedangkan Mephisto berpendapat bahwa Johnny tidak perlu mengurusi masalah ini, sebab fokus utamanya adalah neraka dan para iblis. Walaupun begitu, Johnny tentu tidak mau mengabaikan umat manusia. Dia menggunakan rantainya untuk mengikat dan menunggangi seekor naga. Johnny terpikir suatu cara mengalahkan naga tersebut. Pertama-tama dia membakar naga itu memakai Hellfire. Lalu Johnny bergerak ke depan wajah naga itu dan menggunakan Damnation Stare. Efek Damnation Stare menyebabkan sang naga oleng dan mulai meluncur jatuh, tapi masih hidup. Sedangkan Johnny merasa kesakitan dan butuh waktu memulihkan tenaga. Ternyata pemberian Damnation Stare terhadap simbiot memang menguras tenaga Johnny. Jadi Johnny dan sang naga sama-sama terhempas ke jalanan. Untungnya saat itu mendadak sang naga takluk dipenggal. Sang pemenggal adalah Danny Ketch yang memakai wujud Spirit of Corruption. Danny sendiri kini memakai nama Death Rider dan memiliki seekor kuda. Bersama Danny ada pula Sarah dan Blackheart. Tidak pernah diceritakan bagaimana Danny mendapatkan kudanya. Mungkin dia membelinya, mungkin dia memintanya, atau mungkin dia mencuri dari peternakan kuda milik Pak Sutrisno. Johnny dibantu berdiri oleh Danny, lalu membahas apa yang sedang terjadi. Johnny mengaku simbiot naga itu sempat berusaha menyatu dengannya tapi gagal. Johnny juga mengingatkan bahwa simbiot itu belum mati walaupun sudah dipenggal, melainkan hanya berhenti sebentar dan sekarang sedang memulihkan diri lagi. Jadi Johnny menyuruh Danny menjauhi simbiot itu. Di tengah pembicaraan ini barulah Johnny menyadari keberadaan Blackheart. Karena menganggap Blackheart sebagai musuh, Johnny dengan marah langsung saja merantai dan membantingnya. Di luar dugaan Johnny, Danny justru memintanya untuk tenang dan mendengarkan. Danny menjelaskan bahwa Blackheart punya tujuan yang sama seperti mereka, yaitu mencegah Lilith berkuasa. Selain itu, Blackheart sedang menyandera Stacy Dolan dan Emma. Itulah sebabnya Danny dan Sarah bersedia bekerja sama dengannya. Blackheart sendiri punya sebuah ide untuk mengakhiri ancaman perang. Usulannya ini melibatkan Mephisto. Disebutkannya nama Mephisto membuat Johnny teringat lagi pada tawanannya itu. Ternyata Mephisto memang memanfaatkan kelengahan Johnny. Dia secara diam-diam telah melepaskan diri dari rantai dan berlari kabur. Dalam pelarian ini, Mephisto didekati oleh para iblis yang mengaku sebagai pengikutnya. Akan tetapi, tiba-tiba banyak simbiot menyergap para iblis ini dan menyatu dengan mereka. Efeknya adalah mereka beralih ingin menyerang Mephisto. Beruntung bagi Mephisto, saat itu rombongan Johnny tiba, maka terjadilah pertempuran antara pihak-pihak ini. Karena jumlah simbiot yang banyak, Johnny dan rekan-rekannya sempat merasa kewalahan. Bahkan Sarah mulai dijerat simbiot. Sampai akhirnya Johnny mendapat peluang menggunakan Damnation Stare kepada banyak simbiot sekaligus. Setelah melakukannya, Johnny langsung terduduk sebab merasa sangat lelah. Namun berkat tindakan tadi, para iblis terlepas dari simbiot sehingga pertempuran terhenti. Berikutnya Blackheart menjalankan rencananya. Dia melakukan ritual sihir dengan memanfaatkan seorang iblis pengikut Mephisto. Melalui ritual ini, badan iblis itu hancur lebur membentuk pusaran angin yang menarik semua iblis di sekitar situ. Dengan dikorbankannya para iblis ini, terciptalah portal menuju neraka. Dengan gembira, Mephisto siap pulang ke tempat asalnya. Walaupun begitu, keinginan Mephisto harus tertunda, sebab dia dengan cepat ditarik oleh Johnny yang tentu saja tidak mau Mephisto kembali ke neraka. Sarah kemudian berbicara kepada Johnny. Tak disangka, Sarah justru meminta Johnny membiarkan Mephisto berkuasa lagi di neraka. Pemikiran Sarah ini disetujui pula oleh Danny. Menurut Sarah, lebih baik Mephisto dibanding Lilith yang menjadi pemimpin neraka. Mephisto sendiri sudah sangat berpengalaman menghadapi upaya perebutan tahta oleh Lilith. Berbeda dengan Johnny yang jelas tampak kewalahan mengurusi masalah ini. Selain itu, ada pula resiko jika Johnny masih tetap memegang tahtanya. Apabila Lilith sampai mengalahkan Johnny, maka Lilith akan menjadi bahaya yang amat besar bagi umat manusia. Lilith tidak akan puas hanya memiliki neraka saja. Dia akan mengerahkan segala kekuatan neraka untuk menyerbu bumi demi menjadikan bumi seperti neraka. Usulan tersebut tentu memicu kekesalan Johnny. Dia mengingatkan bahwa Mephisto merupakan sosok yang sangat jahat, sehingga tidak layak berkuasa. Danny pun berusaha membujuk Johnny dengan memberitahukan keadaan yang lebih mendesak. Danny menunjukkan para naga simbiot di langit. Dia menjelaskan bahwa sekarang kehebatan Johnny lebih dibutuhkan di bumi untuk melindungi umat manusia dari para simbiot. Sedangkan masalah neraka lebih baik diserahkan kepada Mephisto. Walaupun sebenarnya enggan, Johnny akhirnya bersedia melepaskan Mephisto. Jadi Mephisto pun leluasa memasuki portal bersama Blackheart tanpa gangguan.
Saat itu Mephisto juga mengambil sedikit simbiot dari jalanan. Kepada Johnny, Mephisto mengaku akan melakukan kebaikan, yaitu memusnahkan simbiot tersebut dalam sebuah benda penghancur bernama Cauldron of the Infinite Cosmic Flame. Pada akhirnya, Mephisto beserta Blackheart pun pergi meninggalkan bumi, sedangkan portal neraka menutup. Johnny bilang dia masih tetap merasa tidak senang. Danny pun setuju ini bukan solusi yang sempurna, tapi memang harus dilakukan dalam situasi saat ini. Danny lalu mengajak Johnny berjuang lagi. Maka Johnny, Sarah, dan Danny bergegas bergerak melawan para naga simbiot. Di bar The Fade Away yang berantakan, Emma dan Stacy Dolan terbangun dalam keadaan bingung. Mereka tidak benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Namun mereka sama-sama ingat sempat melihat monster hitam besar. Stacy pun menyimpulkan bahwa ini pasti karena mereka terlibat dengan Danny Ketch. Sambil berjalan pergi, Stacy menyarankan Emma mencari pekerjaan di tempat lain. Sementara itu di neraka, Mephisto disambut oleh para iblis. Di dekatnya, Blackheart yang masih memegang potongan simbiot bertanya apakah sekarang simbiot itu harus dimasukkan ke dalam Cauldron of the Infinite Cosmic Flame. Tak disangka, ternyata Mephisto mengungkapkan bahwa benda itu sebenarnya tidak ada. Dia memang tidak pernah ingin memusnahkan simbiot itu. Dia justru memerintahkan agar simbiot itu disimpan dan nantinya dimanfaatkan jika dibutuhkan. Tentang cerita Johnny Blaze sebagai penguasa neraka, ada sebagian unsurnya yang memang tidak mendapat akhir yang jelas. Alasannya adalah beberapa isu komiknya tidak pernah diterbitkan walaupun telah direncanakan. Marvel Comics menghentikan seri komik Ghost Rider volume 9 setelah isu 7. Padahal penulisnya yaitu Ed Brisson telah menyiapkan isu 8 dan 9. Satu isu komik Empire Ghost Rider dan satu isu komik Ghost Rider Annual. Sinopsis dan sampul untuk keempat isu ini bahkan telah dirilis. Sayang sekali semua isu ini tidak pernah diterbitkan akibat dampak pandemi COVID-19. Bisa dibilang rencana cerita dari Ed Brisson tidak dipublikasikan secara utuh dan lengkap. Cerita Ghost Rider berhenti di tengah jalan. Sampai akhirnya Marvel Comics memutuskan untuk mengakhiri cerita ini secara singkat dengan memanfaatkan event King in Black. Karena diakhiri bukan seperti yang seharusnya, ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan cerita pada komik lainnya. Misalnya cerita keluarnya Mephisto dari Hotel Inferno yang tidak sesuai dengan cerita Age of Khonshu, padahal merupakan Mephisto yang sama. Itulah akhir cerita Johnny Blaze sebagai penguasa neraka. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.